Ketua BEM Ketua BEM Universitas. Ketua BEM. saya terbukti melakukan kekerasan seksual. Bukan kekerasan seksual. Langsung kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Bagaimana pendapat Anda soal isu kekerasan terhadap perempuan di kampus? Saya Zakari, sebagai Ketua BEM dari Universitas Indonesia, pasti akan selalu berpihak kepada korban. Hidup perempuan yang melawan. Wede, ada si Bonus yang segini, ngapain Bon? Sehat? Sehat, makin gedean lo. Wede, makasih, makan mulu soalnya. Anjir. BTW gue udah mau curhat nih. Kan gue tau ya, lu tuh mantan lu banyak nih. Oh jelas. Oh, dari tahun ke tahun ganti mulu kan? Iya. Buset. Nama tuh? Gue minta saran nih. Seru nih kayak ini, seru nih. Oh iya dong. Gue tuh lagi ada satu cewek yang gue incer di satu organisasi gue. Namanya Kirana. Cuman ada satu permasalahan nih. Dimana di organisasi gue itu, di BEM UI, itu ada peraturan dimana internal nggak boleh pacaran. Kan gue sebagai ketua BEM juga harus menjaga marwah nih. Lu ada nggak cara biar gue bisa deketin dia atau nggak pacaran sama dia nih? Wah sulit sih. Waduh, Tapi ada sih. gimana tuh? Paling lu kalau mau pacaran secara online. Oh, secara online. Backstreet gitu loh. Kita backstreet nih. Iya. Jadi jangan sampai semuanya tahu nih. Yang semua tahu. Jadi kayak khusus lu sama dia aja. Oke. Jadi kayak lu pacaran atau apa online. Berarti kalau mau ketemu tuh harus di luar lingkungan UIN ya? Nah, jangan di sini. Kalau di sini tuh kayak kelihatan biasa aja, segala macem. Oke. Kalau misalnya berduaan segala macam dia di luar UI. Oke. Tapi jangan sampai yang organisasi itu tahu juga. Iya sih, Ya, lebih lu marwah harus gue backstreet juga. juga nih. Menarik. Bisa dipikirkan. Aman sih. Wih, Udah ngapain nih? Ren. Biasa ngobrolin. Ada apa cewek. Cewek? Iya. Terus? Ya nggak apa-apa. Gue adalah satu orang yang gue incer di satu organisasi gue. Deketin cewek lo? Siapa anak BEM juga? Iya, anak BEM juga. Tak, setahu gue di BEM itu kan ada aturan nggak boleh pacaran sama anak BEM kan? Iya benar. Cuman ya namanya perasaan, masa gue tolak? Ya kan, Perasaan kan nggak bisa ditahan-tahan, Ren. kan itu aturan lo yang bikin, terus lo ngelanggar sendiri gitu. Ya gimana? Udah hasratnya manusia. Itu nggak bisa diatur tapi. Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, kalau kita niat lanjut, sama, Bos. yang penting nggak usah. Kayak lagi Bercanda itu, doang. nggak mungkin bertanda. Lu dengerin dia jomblo nanti jangan. Oh iya, bener. Ya bukan masalah jomblo bro. Nih kalau main-main doang kasihin cewek ini lo konyol kayak gitu. Enggak, gue gak bakal main-main, Ren. Gue tuh 100% akan serius. Gak, kasihan perempuannya. Enggak, gue gak bakal Kasihannya? main-main. Ya maksudnya kalau lu emang deketin gimana langsung nembak? Ya enggak, pasti ada tahapnya dulu. Cuman yang gak secara langsung, kan gue mau dari belakang. Mau diem-diem lewat chat. Lu harus menghargai privasi dia, Cok. Ah, enggak, bisa. Lu ketua BEM. Jangan, udah. Oke. Iya, jomblo dia boleh biarin. Aduh, ini kenapa sih KBM-nya ngechat-ngechatin mulu? Bahas kerjaan apa lagi deh? Aduh, nih kerjaan BEM banyak banget. Kerjaan BEM banyak, ketuanya juga aneh banget. Ini kenapa sih dia suka ngechat-ngechatin terus mulai berani banget dan nanya-nanyanya udah berlebihan deh, agak ganggu. Ini ngapain sih pakai Sherlock harus Sherlock emangnya? Banget sih nih, jawab apa coba? Hai Dil, baru nyampe, biasanya duluan datangnya. Ya tadi macet. Oh. Lo udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Tugas yang kemarin, tugas apa? Nggak ada perasaan. Ih ada, dari matkul yang kemarin. Tumben lo gak fokus. Emang lagi banyak banget proker dari BEM? Aduh, tugas ya, aduh iya nih, BEM gue emang lagi banyak banget prokernya. Tapi nih ya Dil, aduh gue mau cerita, tapi lo janji gak boleh bilang sama siapa. Iya, cerita apa tuh? Tapi janji lo ya, gak boleh bilang siapa-siapa ya. Iya, janji. Karena ini bener-bener privacy banget dan menurut gue agak cukup takut dan sensitif banget topiknya. Ini loh, jadi tuh gue beberapa minggu terakhir ini suka dichatin sama KBM kita, lo kenal kan? Tahu yang kamar masuk TV kan? Iya, terus ya itu sih di TV sih vokal banget ya tentang perempuan, tapi kok gue ngerasa aneh ya, karena beberapa minggu terakhir ini dia tuh suka chatin gue, awalnya sih tentang kerjaan Dil, cuman sekarang dia jadi lebih kayak pribadi dan sensitif banget loh topiknya. Dia udah mulai nanya gue lagi di mana, minta Sherlock lah, terus nanyain sama siapa, lagi ngapain. Sumpah sampai kayak gitu? Iya, tapi Dil, awalnya gue kira ya udahlah ya, mungkin dia untuk menjaga kedekatan aja gitu. Tapi sekarang tuh dia minta pap-pap kayak gitu loh, minta foto-foto gue nih, lihat deh buktinya. Bisa dia minta foto kayak gini sih Dil. Itu parah banget sih itu. Kalau gue nggak kasih, dia kayak ngancam dengan kerjaan gue yang makin banyak dan nanti dia malah merusak reputasi gue. Dia malah bilang kayak gitu. Iya tuh
akhirnya gue kasih, tapi gue kira cuma sekali 2 kali, ternyata dia jadi keterusan gitu loh, minta foto-foto gue yang udah menurut gue kurang senonoh ya untuk dia. Menurut lo gue harus ngapain ya, Dil? Menurut gue langsung lapor ke Satgas PPKS aja sih. Tapi kalau lapor Satgas PPKS, gue takut banget, dia kan ketua, gue cuman staff, kayak relasi kosnya tinggi banget. Gak apa-apa, coba aja dulu, semangat ya. Nanti kalau ada apa-apa cerita ke gue ya. Oke deh, thank you ya, Dil. Loh, kok ditolak sih? Padahal kemarin dia mana-mana aja gue deketin. Masa dia ilfil sama gue? Kan gue ketua BEM UI lagi. Masa dia ilfil? Apa gue mulai ancam dia ya? Semua foto, semua alamat, gue sebar semua di internet. Dan nurut tuh cewek. Gimana progres lo sama Kirana itu? Kirana, awalnya mah aman banget, smooth banget. Aman banget nih? Oh iya dong. Cuman ya sekarang lagi ada masalah sih sedikit. Cuman ya overall sih aman-aman aja. Progres jalan terus. Ada masalah. Tapi aman kan? Aman sejauh ini aman. Udah nggak ada masalah segala macam. Nggak ada masalah sama Mau kan sekali. Kirana malu juga segala macam. Ya harusnya sih mau ya, kan gue juga ketua BEM ya. Buat muka gue di mana-mana. Pasti dia tahu lah. Iya. Masa siapa sih yang nggak mau sama ketua BEM? Nggak mungkin. Nah itu dia. Nggak mungkin. Iris kuping gua nggak mungkin. Kayak bener. Gue pegang ya omongan lu ya. Iya, pegang. Yuk. Siap. Yuk. Sip. Sobat sih. Lu yang nyebar foto Kirana ya? Kok lu gitu sih nuduh-nuduh gua? Ya kalau bukan lu siapa lagi? Ya enggak dong, ngapain gue nyebar di bawah Tadi ada apa, Cok? Diam. Lu kemarin ya, lu habis ditolak kan sama Kirana? Hah? Enggak, kok lu bisa tahu? Ngapain lu tahu? Tahu di mana lu? Ya makanya lu nyebarin karena udah dendam sama dia. Ya enggak dong, gue sebagai ketua BEM ngapain So gua iya lu nyebar? ngomong di depan publik bela-bela perempuan lu kayak gini kelakuannya. Lu berisik lu, asal fitnah. Udah, cabut, kanin. Ayo. Eh, Jomblo mah diem, jomblo udah. Kampanye Hidup Korban Jangan Diam lahir dari kesadaran bahwa korban kekerasan seringkali dibungkam oleh rasa takut, relasi kuasa, dan tekanan sosial. Namun, apa yang baru saja kita saksikan menunjukkan ironi yang sangat penting di ruang digital. Korban kembali dibungkam, bahkan oleh mereka yang secara publik menggaungkan kampanye tersebut. Melalui UU TPKS tahun 2022, pada pasal 14, negara mengakui bahwa ancaman penyebaran konten pribadi dan penguntitan digital merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Selain itu, UU ITE memberikan perlindungan dari ancaman, pemerasan, dan pencemaran nama baik serta intimidasi melalui media elektronik. Jika kekerasan dilakukan dengan menyalahgunakan data pribadi korban, maka UU Perlindungan Data Pribadi juga dapat diterapkan. Pesan utamanya sangat jelas, hidup korban jangan diam, bukan hanya slogan moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum dan membungkam korban adalah bentuk kekerasan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum serta cara penanganan KBGO di lingkungan kampus akan disampaikan dalam video berikutnya. Oke, kalau alur penanganannya itu kami punya kanal yang bisa diakses oleh publik, bisa diakses mungkin nanti kalau diedit linknya s.id lapor Satgas PPKS UI. Dari situ orang-orang bisa lapor ke kami dengan mengisi data-data yang ada di sana seperti pelapor, korban, saksi, dan terlapornya. Nanti tinggal di-upload di sana. Karena kebetulan kan pelapor dari kekerasan seksual itu nggak mesti dari korban, jadi di situ kami menyantumkan ada pelapor dan ada korban. Jadi pelapor ini nggak harus korban, bisa juga saksi atau pendamping dari si korban itu. Kemudian setelah kami menerima laporan dari kanal, kami akan melakukan penelaahan sekitar 3 hari atau 7 hari ya? 3 hari. Jadi dari sejak diterima terus habis itu kan dari diterima itu ditandai dengan surat tanda terima laporan ya. Terus habis itu untuk ditelaah dulu ya, jadi RTLP-nya itu sekitar 3 hari. Iya, pokoknya dari penerimaan kita lakukan penelaahan, kemudian kami membuat surat rencana tindak lanjut pelaporan, yang surat itu kami teruskan kepada pelapor, korban, dan juga fakultas dari terlapor agar memberitahu kalau laporan ini sudah diterima dan kami akan tangani gitu. Kemudian dan itu
kurang lebih selama 1 minggu lah dari penerimaan sampai RKLP itu. Kemudian setelah itu sudah kami lakukan, kami akan melakukan pemeriksaan kepada para pihak. Yang pertama kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, dan juga terlapor nanti. Jadi waktu pemeriksaan ini kurang lebih sekitar 30 hari. Namun apabila para pihak ini mungkin ada kendala seperti tidak dapat dihubungi atau susah untuk mengatur jadwalnya, ada keringanan di Permendikbud yaitu tambah 30 hari. Jadi untuk pemeriksaan 30 plus 30 hari. Kemudian setelah pemeriksaan itu selesai, kami akan melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian kesimpulan tersebut akan kami teruskan kepada rektor. Setelah itu keputusannya akan diterbitkan dalam hasil surat keputusan rektor dalam waktu harusnya 5 hari kerja paling cepat gitu sih. Kalau dasar hukum maksudnya di kampus atau Di kampus sama di Indonesia juga. kalau di kampus sih kita pakainya Permendikbudristek tahun nomor 55 tahun 2024, sama nanti kalau untuk menindaklanjuti terlapor di kampus akan ada peraturan rektornya ya gitu. Kalau dari Indo sih UTPKS ya. Iya, nomor 12 ya kalau nggak salah. Yes. Itu aja sih paling. Kalau untuk di kampus juga sejauh ini masih terbatas itu ya, Permen dan peraturan rektor saja, di mana di dalamnya tuh sebentar ya. Di mana dalamnya tuh udah mencakup sebenarnya mengenai KBGO ini, karena kita di dalam pasal-pasalnya ya, lebih tepatnya dalam pasal 12 ayat 2 gitu ya, mengenai kekerasan seksual, salah satunya adalah penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan gitu kan. Jadi mungkin itu bisa masuk. Terus habis itu ada juga pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video seperti itu kan juga bisa masuk ke ranah ya mungkin KBGO gitu ya. Dan juga penyebaran informasi juga termasuk. Jadi ya dari kalau di lingkungan kampus itu aja sih.